Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kusayangi, semoga Allah merahmati kita semua. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Pelajaran PAI kali ini berkaitan dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami rukun iman. Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Rukun iman untuk mengetahui dan memahami aktivitas berikut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah itu ada, amatilah gambar siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya. Kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala dengan bukti penciptaan. Ada hewan, ada manusia, ada lautan, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaannya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kamu wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan. Dirimu, ayahmu, kakak, adik adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hewan, tumbuhan di sekitarmu juga diciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya dirimu dan makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. Coba kamu perhatikan apa saja perbedaan antara dirimu dengan orang lain. Perbedaan antara dirimu dengan orang lain tentu ada yang menciptakan, yang mengaturnya. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan dan mengatur segala-galanya. Allah menciptakan manusia dan melengkapi dengan akal pikiran. Allah juga telah menciptakan alam semesta ini dan melengkapnya dengan hewan-hewan, tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar, baik di sekitar rumah maupun di sekitar halaman yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keberadaannya dengan ciptaan manusia dengan beraneka warna kulit, rambut, dan sifatnya. Allah juga menunjukkan keberadaannya dengan membedakan rasa, bentuk dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu. Baju yang kamu dan adikmu pakai ada yang membuatnya, yaitu penjahit. Penjahit telah membuatnya dengan model dan ukuran berbeda. Jika demikian, tentu ada pula yang menciptakan rasa dan ukurannya yang berbeda untuk buah-buahan yang kamu makan. Siapakah dia? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna yang ada 99. Di antaranya adalah Al-Basir. Al-Basir itu yang dari kata basaro yang berarti melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu baik tampak maupun tidak tampak atau ghaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari
pengetahuan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, innallaha was-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar, maha melihat. Sebagai umat muslim, kita harus membiasakan perilaku terpuji dalam hidup sehari-hari. Di antara yang perilaku terpuji itu terdapat dalam Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Basir. Dengan Asmaul Husna Al-Basir kita harus berusaha menerapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Kita harus menyadari bahwa kita bisa melihat, bergerak, bernapas adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak, bernapas kita tidak luput dari penglihatan Allah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada di tempat yang tersembunyi, di gua sekalipun, tidak ada satu orang pun yang melihat, tapi Allah tetap melihat kita. Dimanapun berada, kita tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman-Nya juga, Wallahu basirum bima ya'malun, dan artinya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, sebagai anak muslim kita harus selalu berbuat baik. Di antara perbuatan baik itu adalah rajin belajar, membantu orang lain, dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam raya. Artinya kita harus menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Di antara contoh melihat hal-hal yang baik sebagai berikut. Melihat alam semesta dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melihat ayat-ayat Al-Quran dengan mempelajari dan membacanya. Yang ketiga, melihat hal-hal yang baik, menghindari melihat hal-hal yang tidak baik atau dilarang agama. Yang kedua, dalam Asmaul Husna yaitu Al-Adl. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Adl. Artinya Allah Maha Adil. Menurut para ulama, Al-Adl artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa Al-Adl adalah memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang benar. Kata Al-Adl juga berkaitan dengan kata Al-Hakim atau hukum. Di antara maksudnya adalah bahwa hukum-hukum Allah berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Tanpa membeda-bedakan, dan Allah menciptakan hukum-hukum tersebut dengan adil. Dan juga di ayat yang lain, fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma haitum ta'malun. Artinya, maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, tidak akan diberi balasan kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan, tidak sedikit pun membedakan perbuatan baik yang diganjar dengan perbuatan baik, perbuatan jahat dihukum dengan balasan yang serupa. Sehingga kalau kita mempunyai niat baik, kemudian kita
laksanakan itu dapat 2 kebaikan. Sebaliknya, jika kita berniat untuk melakukan kejahatan tapi tidak dilaksanakan, maka dapat amal kebaikan. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu berbuat adil. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga, sifat Allah adalah Al-Azim. Al-Azim berasal dari kata azamah yang berarti agung atau besar. Al-Azam berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, yang maha besar. Semua makhluk kecil di hadapannya. Semua makhluk membutuhkan Allah, dan Allah tempat segala sesuatu. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian yang ayat yang lain, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Allah maha agung dan maha besar. Keagungan Allah dan kebesaran Allah ditujukan dari ciptaannya yang membentang luas di alam semesta. Keagungan dan ditunjukkan dengan kasih sayangnya kepada umat manusia. Seluruh ciptaannya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki sesuai yang diusahakan. Sebagaimana umat muslim, kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam hidup sehari-hari. Sebagai berikut, selalu bersyukur kepada Allah dengan keagungannya. Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan dan kekuatan petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Hikmah dari mengetahui Allah itu ada